Baik, selamat sore. Kita akan kuliah kembali. Kedengaran suara saya, Ketua? Kedengaran, Pak. Ketua? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Halo? Kedengaran, Pak. Halo? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ketua? Kedengaran. Nisa, Kedengaran, Nisa, Pak. kedengaran suara saya, Nisa? Kedengaran, Pak. Halo? Halo, Pak. Halo? Kedengaran, Pak. Siapa yang bisa menjawab? Kedengaran suara saya enggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kayaknya Kedengaran? speaker Bapak rusak, Pak. Ya, kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Kedengaran. Oke, udah mood semua ya. Ini kelihatan enggak ya? Ketua? Kelihatan, Pak. Oke, baik, Kelihatan, saya Pak. lanjutkan. Baik, topik kita hari ini adalah mengenai domestikasi satwa liar. Buku kita tetap dari buku Pak Ali Kodra, Teknik Pengelolaan Satwa Liar bab 6. Nah, kita kutip definisi dari satwa liar berdasarkan Bailey. Satwa liar itu adalah binatang yang hidup di dalam ekosistem alam. Izin, Pak, tidak kelihatan semua. Sekali lagi, filenya. binatang yang hidup di dalam ekosistem alam. Ini menurut Bailey 1984. Kalau kita bahasa Inggriskan waktu itu, satwa liar itu adalah wildlife. Yaitu yang hidup di alam tanpa campur tangan manusia. Walaupun ada kemudian yang mendefinisikan bahwa satwa liar itu segala hewan yang hidup di alam meskipun ada campur tangan manusia sampai titik tertentu. Tapi pada umumnya orang selalu mendefinisikan bahwa satwa liar itu adalah binatang yang hidup di alam, di ekosistem alam, tanpa adanya secara langsung campur tangan manusia secara khusus pakannya, makanannya. Nah, berdasarkan Bailey ini, satwa liar itu adalah binatang yang hidup di dalam ekosistem alam. Nah, kalau satwa liar itu akan didomestikasi, kita sebut istilahnya sebagai domestikasi satwa liar. Inilah pengertiannya menurut Halford. Yaitu urutan proses pembentukan dalam suatu populasi yang semakin lama semakin disesuaikan dengan keadaan tidak liar. Melalui mekanisme genetika populasi untuk mendekati atau mencapai tuntutan kebutuhan manusia. Sekarang sudah jam 15.21, jadi nggak bisa ada masuk lagi ya. Kita tutup ini. Oke. Nah, beberapa kata kunci di situ Anda bisa lihat bahwa ada proses yang ada urutannya. Yang tujuannya akhirnya adalah
mencapai tuntutan kebutuhan manusia. Jadi domestikasi satwa liar itu tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia. Nah, urutan prosesnya itu apapun yang dilakukan, intinya adalah menciptakan keadaan dari yang liar menjadi tidak liar. Dari keadaan liar menjadi tidak liar. Tentu di sana perlu dipahami ilmu genetika populasi. Sebenarnya begini nih genetika populasi ini. Ya makin lama kalau suatu hewan itu berkembang biak, ya makin dipilih yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka gen-gen yang ada pada hewan-hewan yang terseleksi itu sesuai dengan gen-gen yang dibutuhkan oleh manusia. Gen-gen yang tidak dibutuhkan oleh manusia akan tersingkir dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena hewan-hewan yang tidak dibutuhkan itu tidak dipilih untuk dilanjutkan populasinya. Itu intinya sebenarnya genetika populasi ini. Jadi di situ ada suatu seleksi, kalian ikut juga pemilihan tanaman ya. Di situ ada seleksi atau pemilihan individu-individu dari hewan liar itu menjadi memenuhi kebutuhan manusia. Jadi tujuan akhirnya kembali adalah hewan-hewan yang terpilih itu, hewan-hewan yang sudah didomestikasi itu adalah hewan-hewan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi penciptaannya sekali lagi kondisinya dari liar menjadi tidak liar. Kita beri makan, kita pilih gitu ya. Lalu dilakukan seleksi secara pemulihan ternak itu yaitu hewan-hewan yang memang mempunyai ciri-ciri, mempunyai karakter-karakter, mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau untuk tanaman sudah biasa kita lakukan. Kalau kalian misalnya pergi ke hutan, mengambil tanaman anggrek di sana yang tidak dilindungi oleh undang-undang, lalu dibawa ke kampung, ditanam di halaman rumah sesuai dengan kondisi halaman rumah. Itu juga domestikasi. Atau ada juga yang menangkap hewan dari hutan, ya lalu dikandangkan di dekat rumah, di samping rumah, lalu terciptalah kondisi yang tidak liar lagi. Dia dikandangkan, dikasih makan, dikasih kondisi yang tidak alamiah, tidak liar seperti kondisi semula. Nah, lama-kelamaan tentu hewan ini akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang tidak liar itu. Akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kita ciptakan itu. Demikian juga tanaman itu akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kita ciptakan itu. Nah, ada contoh-contoh lain yang bagaimana domestikasi satwa liar ini dilakukan. Ada dua istilah ini, game farming, lalu game ranching. Ya, game farming, game ranching. Ini adalah komoditas domestik, ya, komoditas dari negara yang bersangkutan. Tetapi kemudian game farming, game ranching ini bisa juga digunakan untuk pariwisata. Ya. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan game farming, game ranching ini. Ya, jadi bisa menjadi sumber pendapatan secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat yang melakukannya. Baik, game farming, apa yang maksud dengan game farming ini? Ini bahasa Inggrisnya ya. The intensive husbandry atau breeding raising of one of few wildlife species on relatively small surface areas. Wherever suitable infrastructures and services are available in urban or rural areas, usually less than 1 hectare to about 25 hectare, totally enclosed
and under more or less heavily managed conditions that tend to domesticate the animals with live cells, meat, and skins, or other specific products being the main revenue with or without tourism. Kalau kita bahasa Indonesiakan lah ya, adalah peternakan yang intensif. Boleh sebagai pemulihannya atau boleh sebagai pembesarannya. Artinya boleh breedingnya, artinya menghasilkan anak-anak ya. Bisa juga penggemukan atau racing. Jadi peternakan yang intensif untuk menghasilkan anak atau untuk penggemukan dari satu atau beberapa spesies liar pada areal yang relatif kecil, di mana terdapat infrastruktur yang cocok dan pembudidayaan atau servis yang cocok tersedia di pedesaan atau di kota atau di areal kota atau di daerah pedesaan yang umumnya luasnya kurang dari 1 hektar hingga 25 hektar. Tertutup dan di bawah kondisi manajemen yang ketat, yang kuat, yang besar, yang banyak, yang cenderung untuk mendomestikasi hewan-hewan dengan tujuan penjualan secara hidup, itu hewan-hewan tadi ya, dijual secara hidup, atau daging, atau kulit-kulit. Jadi dijual kulit hewan tersebut. Atau produk-produk lain yang lebih spesifik untuk menjadi pendapatan utama. Jadi masyarakat yang melakukan game farming ini memperoleh pendapatan dari situ. Menjual hewannya langsung utuh, bibit atau sudah digemukkan, atau menjual daging, atau menjual kulit, atau menjual produk-produk lainnya yang spesifik, ya, dengan atau tanpa wisata, dengan atau tanpa pariwisata. Jadi boleh datang orang melancong, boleh juga tidak datang. Pokoknya income utamanya berasal dari penjualan hewan hidup, daging, atau kulit, atau produk-produk spesifik. Itu game farming. Game farming is the domestication and commercial marketing of native and non-native wildlife for a variety of products or paid hunting. Ini juga pengertian lain. Artinya hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi ini lebih dispesifikkan pengertiannya. Kita bahasa Indonesiakan. Game farming adalah domestikasi dan pemasaran secara komersial dari hewan-hewan liar lokal maupun tidak lokal. Artinya hewan dari luar didatangkan untuk produk-produk, untuk berbagai produk, untuk menghasilkan berbagai produk, termasuk daging, hides, kulit, feeder, dan lain sebagainya, antler, atau menjadi tempat perburuan yang berbayar. Jadi datang orang ke tempat itu, membayar, lalu orang itu kemudian memburu hewan yang ada di situ. Sekali lagi hewan itu boleh hewan domestik, hewan yang sudah ada di situ, atau dia datangkannya dari luar daerah itu. Intinya sebenarnya game farming pengertian pertama tadi dan kedua ini sama-sama saja. Ya, sama-sama saja. Hanya bedanya di pengertian yang kedua ini sudah ditambahi dengan non-native wildlife. Masih sudah ditambahi dengan bahwa hewan yang dipelihara itu boleh berasal dari
luar daerah itu. Ya, boleh berasal dari luar daerah itu. Bagaimana dengan game ransing? Oke, game ransing ini. The extensive management of several or many wildlife species on relatively large surface areas where a wide range of complementary production systems and uses are professionally managed so as to render them compatible and beneficial, including sport hunting, cropping, sale of live animals, tourism, and fishing. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan begini, terjemahan bebas. Pengelolaan secara ekstensif dari beberapa atau banyak spesies liar pada areal dengan luasan yang relatif luas, di mana sejumlah sistem production yang bersifat luas dan saling melengkapi digunakan dan menggunakan manajemen yang profesional, untuk menghasilkan untung, untuk menghasilkan profit, dan termasuk olahraga berburu, budidaya, menjual hewan-hewan hidup, turisme, dan pemancingan. Nah, ini game ransingnya tadi. Jadi manajemennya lebih profesional. Ya, tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan. Dan ini sudah wajib ada turisme. Atau boleh turisme, boleh perburuan berbayar, boleh juga kalau ikan dia bisa pemancingan umum. Dan sistem produksinya sudah lebih luas dan saling melengkapi. Complementary production system. Jadi dalam hal ini produk dan kegiatan di tempat itu sudah saling melengkapi. Artinya kalau tujuannya adalah untuk turisme, maka keindahan dari hewan-hewan yang ada harus diperhatikan. Tetapi juga di samping keindahan, karena juga sekaligus tujuannya adalah untuk menjual hewan yang hidup, maka hewan ini tidak boleh buas banget. Ya, tidak boleh buas banget. Dan kalau ini kemudian menjadi makanan, maka hewan itu harus bisa dimakan. Nah, sistem ini ada di Tanzania, ada di Amerika Serikat, ada di Australia. Jadi artinya baik tadi game ransing maupun game farming maupun game ransing itu bisa ditemukan di benua Afrika seperti Tanzania. Bisa juga ditemukan di Amerika Serikat.
bisa juga ada juga ditemukan di Australia. Di Australia. Mengenai game ranching, game farming ini kalau kalian searching YouTube, ya kalian bisa temukan itu di contoh-contohnya di Afrika, contoh-contohnya di Tanzania, Amerika Serikat, dan Australia. Yang paling populer di Australia itu adalah komoditasnya itu selain kelinci ada beberapa hewan lainnya. Nah, tugas kalian sebutkan perbedaan game farming dengan game ranching. Nggak usah dijelaskan, sebutkan saja. Ini di game ranching, ini di game farming, ini di game ranching. Ini di game farming, ini di game ranching. Jadi perbedaannya saja disebutkan. Ada beberapa perbedaan tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin beberapa baris lah itu kalau disebut. Nggak usah dijelaskan ya. Nah, jawabannya itu kalian buatkan, lalu kalian buatkan dalam bentuk PDF. Tulis tangan ya, jangan diketik, tulis tangan. Lalu dikirimkan paling lambat hari Jumat, 29 Mei 2021, menjelang pukul 12. Ke email yang sudah saya beritahukan. Ya, email kan, kalian kan sudah pernah mengirimkan tugas beberapa kali. Emailnya itulah. Ya, emailnya itulah. Baik, masih ada waktu. Ada pertanyaan? Ketua kita kuliah ke berapa ini sekarang ini? Ke-10 ya? Ke-11, Pak. Oh, ke-11 ini sekarang? Karena nggak ada libur kita, Pak. Jalan terus, Pak. Tapi kecuali pemulihan tanaman itu kuliah ke-10. Oh, Masih kuliah ke-10, Pak. Ingatkan saya hari Selasa ya, supaya kalian kan semua ini pengikut mata kuliah pemulihan tanaman juga. Jadi kita Selasa jam 19 kuliah pengganti. Tapi ingatkan saya Ketua kira-kira jam 6 sore sampai saya angkat teleponnya supaya kita kuliah. Ya, Ketua? Ketua, ingatkan Baik, ya. Pak. Ketua? Baik, Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan diskusi, kita akhiri kuliah kita hari ini. Ada nggak tadi? Ada pertanyaan nggak? Nggak kupasang pula itu handphone. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Siapa tadi mau ngomong nampaknya si definitif? Baik, selamat sore. Ingat, jaga kesehatan masing-masing. Makin meluas COVID-19 di Sumatera Utara, kalian tahu, saya posting di YouTube kemarin ada satu desa di Sumatera Utara yang diisolasi di lockdown karena 147 masyarakat desa itu kena terpapar COVID-19. Hati-hati COVID-19, jangan main-main, taruhannya adalah nyawa. Ya, taruhannya adalah nyawa.
Oke, Claudia. Selamat sore, Claudia. Di mana kau nih? Di rumah? Sore Pak, iya Pak. Di rumah. Siantar kau kan rumahmu kan? Di Gunung Stoli Pak. Ya, Gunung Stodi. Ya. Oh, bagus sinyal di sana ya. Di rumah orang tua sekarang nih. Iya Pak. Oke lah. Jahobu semua kawan-kawan Nias, Horas kawan-kawan Bata, Juah-juah kawan Pak Pak. Menjuah-juah kawan Karo. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Sore Salam Pak. sehat.